Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Handra ini. Saya akan bercerita sedikit menjelang kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli. Amerika Serikat ini kemerdekaannya dibantu oleh Kerajaan Banten dari Indonesia, itulah Uncle Sam. Uncle Sam tuh Syekh Abdul Mupakir, Raja Banten. Banten ini dulu negara samudra, punya kedutaan besar di Inggris. Dia mengirim logistik perang untuk melawan Inggris. Makanya ketika Amerika Serikat merdeka, Inggris menghancurkan Banten karena Amerika lepas dari Inggris. Makanya kita pernah dijajah Inggris. Cuman kita ini bersahabat dengan Belanda. Ini Majapahit ini yang bersahabat dengan Belanda, yang diaku-aku sebagai penguasa samudra. Padahal yang penguasa samudra itu Belanda, VOC. Cuman numpang berlabuh aja di Majapahit itu. Gajah Mada itu kan telik sandi Belanda sebetulnya. Musuh dalam selimut ya, orang dari Bajawa. Bajawa ini pengungsi dari India. Makanya kita jadi di bawah kekuasaan Hindia Belanda setelah Gajah Mada berhasil menyusup di Majapahit. Makanya Universitas Gajah Mada itu kan bukan Universitas Majapahit. Karena mereka abadikan nama pahlawan dari para bajak laut Belanda itu yang kita kenal sekarang VOC, dulu mah bajak laut itu. Jadi ada kitab Bunga Rampai Wali Songo itu dinyatakan bahwa Gajah Mada itu perampok oleh gurunya Wali Songo loh di Aceh. Wali Songo itu kan semua belajarnya di Aceh dulu. Waktu Aceh sudah digempur oleh bajak laut, itulah Gajah Mada dan kawan-kawan. Jadi dulu pelaut Belanda Vasco da Gama itu bajak laut yang merampok jemaah haji dari Nusantara ini. Ini sejarah-sejarah ini banyak ditutup selama ini, selama 5 abad. Makanya kita bersyukur DPRD Jawa Barat sudah mensahkan nama Sunda, karena yang ada kan Sunda besar, Sunda kecil, nggak ada. Jawa itu kolonisasi dari perampok Belanda yang bikin pasukan dari Jawa. Jawa di Ghana loh, Afrika, Kongo. Makanya pasukan kita, perdamaian dunia kita di Kongo itu ada historisnya, memang sejarah tentara Belanda dari Jawa, Kongo. Nah, ini menjelang Amerika Serikat merdeka ini, ya kita lihat bahwa Amerika Serikat itu setelah Perang Dunia Kedua memimpin dunia. Tapi Amerika Serikat itu ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika itu sudah kalah dengan Indonesia. Indonesia yang mimpin dunia waktu kita berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika. Nah, dampaknya karena Amerika itu memang mengakui Indonesia ini sebagai gurunya juga. Jadi jangankan Amerika Serikat, Cina dulu sudah belajar di Indonesia. Jadi ketika orang-orang Cina mau ziarah ke India, mereka belajar dulu di Sriwijaya, Palembang. Jadi kita itu udah menjadi guru dunia ketika Sriwijaya menguasai dunia loh, bukannya menguasai Nusantara, dunia. Nah, ini sejarah ini diikuti oleh sejarah umat Islam. Karena umat Islam belajar juga, orang Arab tuh belajar juga ke Nusantara. Yang pelaut-pelaut Nusantara, termasuk Napoleon Bonaparte itu keluarga pelaut
Nusantara. Orang kadang sejarah ini ditutup-tutup semua. Karena kepentingan, yang menulis sejarah ini sesuai kepentingan. Jadi Amerika Serikat tuh kalah dengan superpower Indonesia ketika Indonesia mengadakan konferensi Asia Afrika. Ada 100 negara yang mengikuti, sekarang menjadi kekuatan non-blok. Nah sekarang kekuatan non-blok yang muncul nih Republik Islam Iran yang berpegang pada kitab Quran, yang masih ada pendidikan dengan kitab Quran itu. Kalau di negara-negara Islam lain tuh nggak pakai pendidikan kitab Quran, cuman ngapalin aja kitab mereka, mazhab atau hadis. Ya mudah-mudahan kita bisa kembali Iqra ya, belajar seperti Nabi Muhammad di Gua Hira itu. Belajar kepada Rob, bukan kepada Allah. Ini kalau belajar pada Allah itu pengikut Snokorgronya yang merubah bahasa Tuhan dari Eropa itu menjadi Allah. Lalu kata Rob juga diterjemahkan menjadi Tuhan. Ini kerja murid-muridnya Snokorgronya, orientalis. Mereka itu belajar Islam bukan untuk meningkatkan iman. Saya rasa itu aja. Kalau meningkatkan iman itu dengan musyawarah, seperti Jauhlah mengadakan musyawarah. Jadi Islam ini ketika meninggalkan musyawarah dia menjadi zolim juga. Yang ketika Sayyidina Husain terbunuh, mereka mulai menggunakan sistem kekaisaran turun menurun. Akhirnya rusaklah Islam itu juga karena ada perselisihan kepentingan. Ada mulai, jadi orang-orang beriman ini dinyatakan lebih serakah juga dari orang kafir. Itulah Islam menguasai dunia. Lalu dipergilirkan zaman tuh ketika Inggris menguasai dunia, banyak membunuh manusia. Inggris menguasai dunia, membunuh orang aborigin 20 juta. Orang Spanyol juga setelah dia menguasai Spanyol lagi, Kristen, dia membunuh orang Indian 100 juta. Ini orang-orang jahat, ini orang Eropa nih yang dibilang penjahat dari Eropa. Ya'jud Ma'jud itu orang Eropa. Ini MH Indonesia bilang iblis, orang Indonesia ikut Nabi. Ini MH ini bacotan juga sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita makin cerdas bangsa ini dan diampuni Tuhan. Mudah-mudahan kita semua selamat. Indonesia ini bersatu dengan Pancasila, menjaga perdamaian dunia dan mencerdaskan umat manusia. Terima kasih sudah menonton Bang Haji Andra. Selamat atas kemerdekaan Amerika Serikat dan kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan masih ada Republik Indonesia ini akan memimpin dunia kembali seperti tahun 1955 di tahun 2045 di bawah kepemimpinan yang sekarang mulai dibangun pondasinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan banyak orang ikuti jejak Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia ini dengan ikhlas ya, tidak dengan kepentingan korupsi. Para pejabat yang korupsi harap mengundurkan diri. Kalau enggak tembak di tempat aja, perintahin gitu Pak Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Andra.